Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tukiam. Malam itu, angin di Ponorogo berhembus dingin, membawa kabar buruk yang berbisik dari ujung desa. Di tengah kegelapan, sebuah pondok pesantren kecil berdiri tegak, menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik temboknya, sebuah ritual hitam tengah mengintai, siap menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Namun, tak jauh dari sana, Kiai Ahmad, sang pemimpin pondok, merasakan getaran yang aneh. Suatu malam, saat ia berdiri di depan makam keramat di dekat pondok, ia mendengar suara desisan yang mematikan. Ular besar, simbol kekuatan hitam, tiba-tiba muncul di dalam mimpi seorang santri muda yang baru datang. Ilmu hitam yang telah lama terkubur kembali bangkit, dan pondok yang dulu tenang kini menjadi sasaran ancaman gelap yang tak terduga. Ketika para santri mulai merasakan ketegangan yang memuncak, Kiai Ahmad menyadari bahwa ancaman ini bukan hanya untuk pondoknya, tetapi juga untuk seluruh desa. Apakah kekuatan yang melindungi pondok ini cukup kuat untuk menghadapinya? Atau akankah kegelapan dan ilmu hitam yang mengancam menghancurkan segalanya? Perjuangan besar pun dimulai, di mana kebenaran dan keberanian akan diuji sampai batasnya. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Suatu hari, sebuah perusahaan besar datang ke desa untuk membeli tanah tempat pondok pesantren berdiri. Mereka berencana untuk membangun sebuah perumahan mewah di lokasi tersebut, yang diperkirakan akan menguntungkan bagi perekonomian daerah. Namun, masalah muncul ketika pihak perusahaan menuntut agar pondok pesantren digusur. Kiai Ahmad dan para santri menolak keras penggusuran ini, karena mereka merasa pondok tersebut sudah menjadi bagian dari warisan agama dan sejarah. Namun, perusahaan tidak mundur. Di balik ancaman tersebut, ada orang kuat yang berusaha untuk menggusur pondok demi keuntungan pribadi. Di balik penggusuran ini, ternyata ada tangan-tangan gelap yang mengatur segalanya. Seorang dukun sakti yang bekerja sama dengan perusahaan, telah mengirimkan utusan untuk melakukan ritual ilmu hitam guna mengusir keberadaan pondok pesantren. Ritual tersebut melibatkan ular siluman, yang dikendalikan oleh si dukun untuk menciptakan ketakutan dan mengusir siapa saja yang mencoba menghalangi niat mereka. Malam hari, sebuah ritual gelap dilakukan di tengah hutan dekat pondok pesantren. Dukun tersebut mengucapkan mantra-mantra kuno, membuka gerbang gaib, dan memanggil ular siluman besar yang konon bisa merasuki tubuh manusia. Ular siluman itu, dengan mata yang menyala merah, keluar dari dalam tanah dan meluncur ke arah pondok pesantren. Keesokan harinya, para santri mulai merasakan teror. Ular besar dengan sisik mengkilap muncul di sekitar pondok, membelit pohon-pohon dan mengintimidasi para santri. Setiap kali seseorang mendekati area gua bawah tanah, suara desisan ular terdengar, dan mereka merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan gaib yang kuat. Suasana di pondok pesantren menjadi semakin mencekam. Para santri yang berani berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang ular siluman ini dan cara untuk mengusirnya. Mereka menemui Kiai Ahmad, yang dengan tegas mengatakan bahwa ini bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Kiai Ahmad memimpin para santri untuk mencari solusi. Mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan ular siluman, mereka harus memahami ilmu yang lebih dalam dari sekadar kekuatan fisik. Dalam perjalanan mencari jawaban, seorang santri bernama Fauzi, yang dikenal cerdas dan berani, menemukan kitab kuno yang mengandung petunjuk untuk melawan ilmu hitam tersebut. Buku itu mengungkapkan bahwa ular siluman yang digunakan oleh dukun hanya dapat diusir jika seseorang berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik ritual tersebut. Fauzi dan beberapa santri lainnya memutuskan untuk menyelidiki gua mistis yang ada di bawah pondok.
Fauzi bersama beberapa santri berani memasuki gua bawah tanah, yang selama ini dipercaya sebagai tempat yang paling sakral di pondok. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan sebuah batu besar yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Ternyata, batu tersebut adalah kunci untuk menghentikan ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun. Dengan bantuan Kiai Ahmad, mereka mulai melakukan ritual kebalikan untuk menutup kembali gerbang gaib yang dibuka oleh dukun. Namun, saat mereka mulai melafalkan doa-doa itu, ular siluman muncul dengan semakin ganas, melilit gua dan berusaha menghentikan mereka. Di saat-saat genting, Kiai Ahmad menggunakan ilmu spiritual yang diwariskan turun-temurun untuk melawan ular siluman tersebut. Dalam pertempuran yang menegangkan, dengan keberanian dan keteguhan hati, mereka akhirnya berhasil mengalahkan ular siluman dan menutup gerbang gaib tersebut. Dengan ritual itu, kekuatan gelap yang mengancam pondok pesantren pun lenyap. Dukun yang sebelumnya mengendalikan ular siluman pun akhirnya menyerah, mengetahui bahwa kebaikan dan keberanian para santri dan Kiai Ahmad lebih kuat dari ilmu hitam yang mereka miliki. Dengan terhapusnya ancaman tersebut, pondok pesantren kembali aman. Pihak perusahaan yang ingin menggusur pondok akhirnya mundur, setelah mendengar kabar bahwa pondok tersebut memiliki kekuatan spiritual yang tidak bisa dihancurkan dengan cara-cara jahat. Pondok pesantren itu tetap berdiri kokoh, menjadi simbol keberanian, keimanan, dan kekuatan kebaikan melawan kekuatan gelap. Para santri melanjutkan pendidikan agama mereka dengan penuh semangat, dan Kiai Ahmad terus membimbing mereka untuk selalu mengingat kebenaran dan melawan kejahatan. Setelah berhasil mengalahkan ular siluman dan menutup gerbang kekuatan gelap yang hampir menghancurkan pondok pesantren, Kiai Ahmad dan para santri merasa lebih yakin bahwa mereka telah dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Keberhasilan mereka tidak hanya membuktikan keberanian mereka, tetapi juga memperteguh keyakinan bahwa pondok pesantren tersebut merupakan tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Para santri yang semula ragu tentang masa depan pondok, kini mulai mempercayai bahwa pondok pesantren itu bukan sekadar tempat belajar, melainkan sebuah benteng yang melindungi kebenaran dan keimanan. Pondok pesantren yang dulunya sederhana dan dianggap sepele kini menjadi simbol kejayaan spiritual yang dihormati oleh banyak orang. Kisah tentang perjuangan melawan ritual ilmu hitam dan ular siluman menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Orang-orang yang dulu meragukan keberadaan pondok pesantren kini datang dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya bahwa Kiai Ahmad dan para santri telah mendapat anugerah dari Tuhan untuk melindungi keberkahan di desa mereka. Pondok yang dulunya hanya dikenal oleh warga setempat, kini menjadi tempat tujuan bagi orang-orang yang ingin belajar tentang agama, ilmu spiritual, dan kekuatan batin. Para pemuda dari desa-desa sekitar mulai tertarik untuk belajar di pondok pesantren ini, karena mereka percaya bahwa ilmu yang diajarkan di sana tidak hanya mencakup agama, tetapi juga kekuatan untuk melawan. Namun, kejayaan pondok pesantren tak datang tanpa tantangan. Setelah peristiwa mengalahkan ular siluman, ada kelompok-kelompok pembangkang yang merasa cemas dengan pengaruh pondok pesantren yang semakin besar. Mereka merasa bahwa kekuatan spiritual yang terbangun di sana bisa mengancam kekuasaan mereka, baik di bidang agama maupun politik. Suatu malam, beberapa orang yang dipengaruhi oleh ilmu hitam kembali datang untuk menggoyahkan pondok pesantren. Mereka berusaha menyebar fitnah, merusak citra pondok, dan mencoba menanamkan rasa takut di kalangan para santri. Mereka berharap bisa membuat pondok pesantren kembali terpuruk seperti sebelumnya. Namun, Kiai Ahmad yang sudah banyak menghadapi tantangan besar tak gentar. Kali ini, ia memutuskan untuk membuka tabir rahasia yang lebih dalam tentang pondok pesantren tersebut. Di balik kekuatan gaib yang melindungi pondok, terdapat sejarah panjang yang menghubungkan pondok dengan sebuah makam keramat yang dianggap suci oleh warga setempat. Kiai Ahmad bersama beberapa santri setia memutuskan untuk melakukan ritual penyucian yang lebih besar, dengan melibatkan seluruh warga desa.
Mereka berdoa bersama di makam keramat, memohon agar kekuatan positif yang ada di pondok tetap terlindungi. Setelah ritual penyucian itu, keberkahan datang dengan cara yang tak terduga. Warga desa yang semula tidak percaya mulai merasakan manfaat dari keberadaan pondok pesantren yang terus berkembang. Tanaman yang sebelumnya sulit tumbuh di sekitar desa kini menjadi subur. Kesejahteraan desa meningkat, dan konflik sosial yang semula sering terjadi pun berkurang. Pondok pesantren yang semula hanya dihuni oleh beberapa santri kini penuh sesak dengan santri dari berbagai daerah yang datang untuk mencari ilmu agama dan ilmu kehidupan. Para pemuda yang sempat terjerumus dalam dunia ilmu hitam dan praktik sesat juga berbalik arah dan memilih untuk menuntut ilmu di pondok ini. Kiai Ahmad semakin dihormati sebagai seorang guru besar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mampu menyatukan masyarakat melalui kekuatan spiritual. Setiap tahun, para santri baru datang dari penjuru Nusantara, menjadikan pondok pesantren ini sebagai pusat pendidikan dan kekuatan spiritual terbesar di wilayah Ponorogo. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren itu terus berkembang dan menjadi tempat yang terkenal di seluruh Indonesia. Keberhasilan dalam mengalahkan ilmu hitam dan menghadapi ancaman besar membuat pondok ini terkenal, tidak hanya sebagai tempat untuk belajar agama, tetapi juga sebagai benteng kebenaran yang melawan segala bentuk kejahatan dan kekuatan gelap. Desa yang semula miskin dan terisolasi kini menjadi pusat perhatian. Pemerintah setempat yang semula skeptis, akhirnya mengakui pentingnya keberadaan pondok pesantren ini bagi masyarakat. Mereka memberikan dukungan penuh untuk pengembangan fasilitas pondok dan pendidikan yang lebih modern, namun tetap menjaga kearifan lokal yang menjadi dasar ajaran pondok. Para santri yang telah lulus dari pondok pesantren ini tidak hanya kembali ke desa mereka sebagai orang yang berilmu agama, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan, keberanian, dan integritas. Kisah perjuangan pondok pesantren ini akhirnya menjadi legenda yang terus hidup. Setiap santri yang datang untuk belajar akan mendengar cerita tentang bagaimana Kiai Ahmad dan para santri menyelamatkan pondok dari ancaman ilmu hitam dan ular siluman. Mereka belajar bahwa pondok pesantren ini bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga sumber kekuatan batin yang mengajarkan mereka untuk selalu berbuat baik, berani melawan kejahatan, dan menjaga kebenaran. Kejayaan pondok pesantren ini terus menginspirasi banyak orang, dan di setiap generasi, kisahnya akan tetap dikenang sebagai perjuangan melawan gelapnya ilmu hitam, menuju sebuah masa depan yang penuh keberkahan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.